Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kameranya belum aktif, silakan diaktifkan dulu. Hari ini kita nyambung materi kemarin. Tapi sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira materi yang kemarin ada masalah tentang if tunggal. Ada yang punya pertanyaan Kak? Ada yang kendala Kak waktu ngerjain tugas di if tunggalnya? Ada yang punya masalah waktu pengerjaan if tunggal ya, bukan masalah hidup, apalagi masalah dengan pasangan. Itu tugas yang minggu kemarin, Pak. Yang kemarin, iya, yang 2 hari yang lewat tentang if tunggal. Ini Pak, apa namanya? Lupa soalnya itu gimana Pak cara bikinnya kemarin tuh. Soalnya cek di YouTube, cek di YouTube dah ada Pak videonya. Ada di YouTube. Untuk tugas yang 2 hari kemarin. Iya, ada. Nah, oke Pak, makasih. YouTube, cek lah di YouTube. Tapi memang Bapak privat. Jadi gimana kami nak aksesnya Pak? Ya, bentar ya. Bapak cek dulu. Bentar. Bentar. Rasanya sudah Bapak share di grup linknya tuh. Tidak ada Pak untuk yang tugas yang 2 hari kemarin. Enggak kati ya? Yang tanggal berapa itu? Tanggal 4 kan? Kumpulnya di mana Pak tugasnya? Agak belum. Masih dijadikan satu dengan latihan-latihan yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu linknya Bapak kirim di chat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tentang if yang kemarin, itu if majemuk. Kalau selanjutnya tentang if tunggal ya, yang kemarin. Hari ini kita belajar tentang if majemuk. If majemuk. Nah, kalau if tunggal ya, Bapak kita review yang kemarin. If tunggal dia cuma punya satu ketentuan ya. Secara kalau bahasa yang lemak kita ingat, if tunggal itu cuma ada satu ketentuan dan dan hanya ada 2 jawaban ya. Contohnya, jadi contoh yang paling mudah tentang nilai kelulusan. Contoh nilai kelulusan, syarat nilai lulus ya, syarat nilai lulus 60. Itu syarat nilai lulus nilai 60. Itulah syaratnya cuma satu. Nah, cak mana kalau syarat nilai lulus 60? Cak mana kalau misalnya tidak lulus, nilainya kurang dari 60 berarti tidak lulus. Nah, inilah pilihannya. Jadi untuk
pada saat kamu menggunakan if tunggal, syaratnya cuma ada dua. Syaratnya cuma ada satu. Pilihannya ada dua, lulus atau tidak. Ya, jadi dengan satu syarat nilai minimal, contohnya nilai minimal 60. Ketentuannya di situ kakek jawabannya lulus atau tidak. Nah, berbeda dengan kalau simpelnya ini syarat nilai lulus 60. Di sini pilihannya ya lulus, lulus, yang kedua tidak lulus. Sama sih biar enak. Lulus, di bawahnya sini kita buat tidak lulus atau tidak lulus pilihannya. Ya. Nah, berbeda dengan if majemuk. If majemuk. Ya, if majemuk itu jawab syarat dan jawab syarat, ya, syarat dan jawaban lebih dari satu. Misal di sini nilai, ya, misalnya nilai di atas atau minimal, nilai minimal 60. Nah, habis baterai bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Sorry, maaf ada gangguan dikit. Untuk if majemuk, jelas ya suara Bapak ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Untuk if majemuk biasanya dia lebih dari satu. Lebih dari satu ya, minimal 2. Biasanya seperti ini contohnya. Syarat untuk kelulusan nilai minimal 60. Kemudian syarat yang kedua, jika kurang dari 60, nilainya di atas 55, nilai di atas nilai kurang dari 60 itu hair apa remedi kalau bahasa sekarang. Kalau dulu hair, tahu remedi? Tahu, Pak. Tahu ngulang. Nah, syarat yang ketentu, jawaban yang ketiga kalau nilainya kurang dari nilai kurang dari 55. 55 baru tidak lulus. Ya. Nah, ini cara nulis di rumus ya. Bahasa di rumusnya itu jadi kalau di bahasa kitanya untuk nilai yang ini, kalau nilainya nilai antara nilai antara 655 sampai dengan 55.
9,9. Lima 9,9 belum 60 kan? Belum, Pak. Nah, jadi ini maksud ini nilai kurang dari 60 remedi atau ngulang. Ini kalau bahasa kitanya kayak ini. Nilai antara 55 sampai 59,9 itu dia ngulang. Jadi kalau logika kita itu remedi. Kemudian yang ini bahasa kitanya nilai kurang dari 4,9 tidak lulus. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Perbedaan antara nilai if majemuk dengan if tunggal. Sekarang kita coba praktek. Ini nilai, Bapak langsung ke tabel nilai. Ya, di sini baru lulus atau tidak lulus. Nah, ketentuannya di sini. Misalnya di sini syarat lulus syarat ketentuannya kita buat nilai minimal ya. Minimal 60 lulus. Ini Bapak ulangin. Bapak ngulangin yang kemarin dulu. Di sini 60, 59,9, kemudian 58, kemudian sini 78. Bapak ulangin kemarin sama dengan if ya, buka kurung. Kemudian kita klik di sini logical test. Ya, logical test kita klik dulu nama selnya. Kemudian teorinya apa di situ? Teorinya minimal. Minimal itu berarti angka 60-nya masih masuk ya. Kalau bahasanya di situ minimal, berarti angka 60-nya masih masuk. Jadi tanda baca di matematika pakai lebih besar atau sama dengan. Ya. Kalau kamu pakai tanda bacanya lebih kecil atau sama dengan, itu nilai maksimal. Ya. Jadi tanda baca di Excel kayak ini. Nilai minimal itu yang lebih besar atau lebih besar dari 60 atau sama dengan. Maksudnya kayak itu. Jadi jika E18 lebih besar atau sama dengan berapa yang kita buat? Misalnya di situ ketentuan lebih sama dengan 60. Ya. Jadi saya itu untuk nulis penentuan nilai minimal lebih besar atau sama dengan. Ya. Kemudian sudah teorinya kita dapat, logikanya sudah kita dapat, kita tutup pakai titik koma atau koma. Terus value if true. Value if true ini apa jawaban yang kita minta kalau logika itu benar. Ya, kalau logikanya benar sesuai dengan ketentuan kita. Sekarang value if true itu jawaban benar. Berarti di sini kita buat lulus. Jangan lupa tanda kutip. Sudah lulus kurang S. Lulus. Lulus. Kemudian lah dapat tutup kutip lagi. Baru jawaban salah. Ya. Jawaban seandainya logika itu salah. Apa jawabannya? Tentu tidak lulus karena ketentuannya cuma itu, lulus dan tidak lulus. Tidak berarti sekolah itu tidak mengadakan remedi. Pilihannya enter.
Ya. Kemudian ini kita copy. Sekarang kita tes. Atau kita ganti, sebelum kita copy ini kita tes dulu. Jadi misalnya di sini kita buat 59 tidak lolos, kemudian kita balikkan ke 89 lolos, dia berubah. Ini berubah angkonya, ya jawabannya juga berubah, berarti rumus ini benar. Sudah, langsung kita copy. Ini adalah rumus tentang if tunggal, ya, if tunggal. Nah, ya, ini if tunggal. Sekarang kita coba ke if majemuk. Sekarang kita lanjut ke materi hari ini, if majemuk. If majemuk, teori dasarnya, rumus dasarnya sama dengan if, ya. Ini harus logikanya if sama dengan logical test. Ya, logical testnya atau teori, kalau bahasa ininya teorinya. Kemudian jika benar, sudah dapat cak ini, tutup, titik koma atau koma komputer masing-masing. Di sini kita buat lagi if lagi, if buka kurung teori lagi, teorinya sama. Teori yang kedua, teori apa, kemudian titik koma lagi. Jawabannya apa kalau misalnya benar sesuai dengan teori kita itu? Jawaban benar. Ya. Kemudian kalau logikanya cuma ada 2 dan 3 jawaban, kalau selesai, kalau habis teorinya, baru kita tutup di sini. Dan jika jawaban salah, nah, tutup kurung di belakang itu mengikuti jumlah if. Kalau if kita yang di depan ini ada 2 kali, if ini 2 kali, berarti tutup kurung. Nah, ini 1, kemudian ini 2. Itu kan 2 kali if, berarti tutupnya ada 2 kali tutup kurung. Karena kalau salah jumlah, dia tidak galak diantar pasti. Kemudian kita tutup. Sekarang kita teori. Sekarang kita praktek. Ya, mudah-mudahan nangkep yang lagi di perjalanan, mudah-mudahan paham. Semoga selamat sampai tujuan. Sekarang kita buat, kita praktek. Jadi ketentuannya nilai minimal 60. Oh, ini deh. Kita besarin nilai minimal 70 lulus. Kemudian nilai minimal 60 remedi. Kurang dari 60 tidak lulus. Ya. Ketentuannya saya ini. Nilai minimal 70 itu lulus. Kemudian nilai minimal 60 itu remedi. Pilihan terakhir, kalau kurang dari itu, kurang dari 60 tidak lulus. Cak mana prakteknya?
Sekarang kita buat di sini daftar angkanya 59, kemudian 80, 87, 50. Kemudian di sini ada 9,9. Itu ya. Di sini nilai, kemudian keterangan. Keterangannya lulus atau tidak lulus atau remedi. Kita buat rumus sekarang. Ini sama dengan ya, sama dengan if. Tetap rumus standarnya sama dengan if buka kurung. Logical testnya, kita klik nama selnya, kemudian logikalnya apa di situ? Logikal pertama nilai minimal 70. Ya, nilai minimal 70 berarti yang Bapak omongin tadi, nilai minimal itu rumus di Excel-nya adalah lebih besar atau sama dengan. Ya, nilai minimal itu rumus dasarnya lebih besar atau sama dengan 70. Terus sudah kita buat ketentuannya patokannya, kemudian kita tutup. Terus value if true, kalau benar misalnya dinilai ini dia lebih besar atau sama dengan 70, ngapo itu? Siswa itu nak ngapo dengan nilai semua itu? Kita buat di sini lulus. Ya. Sudah, itu baru ketentuan 1. Kalau misalnya sudah kita buat lulus, kemudian kita tutup jawaban benar itu. Kemudian kita masuk ke teori yang keduanya, ke rumus yang kedua. Kita buat if lagi di sini. If buka kurung. Kita buat lagi logical testnya dengan sel yang sama ya, dengan yang di samping itulah. Jangan pindah ke 80 ini. Jangan atau ke bawahnya lagi. Pasti salah. Kita tetap ke nilai yang ada di sampingnya. Tetap I22. Kemudian logikalnya apa itu? Rumus yang kedua itu minimal 60. Ya. Minimal 60. Jadi kalau nilai minimal 60 berarti lebih besar atau sama dengan tetap satu. Di sini 60. Ya. Lebih besar sama dengan 60, maka jadi kalau nilainya kaget 60, 61, 62 sampai ke 69,999 itu nak diapakan jawabannya. Jadi kalau di sini ketentuannya kita buat remedi. Ya. Selesai. Masih ada lagi tidak rumusnya? Kalau masih ada lagi ketentuan-ketentuan lain, kamu buat lagi di sini, tutup lagi, if lagi, apalagi sambungannya terus sampai berapa if. Karena yang kita buat cuma ada 3 jawaban, lulus, remedi atau tidak lulus, berarti if yang kita pakai cuma ada 2. Selesai. Ini tadi lulus, ini tadi remedi, sudah value if true-nya. Kemudian kalau salah, seandainya ya tak? Seandainya nilainya dari 70 dia lebih kurang dari 70. Kemudian nilai itu juga kurang dari 60. Apa yang kita pengen dari jawaban itu? Kalau nilai mahasiswanya kurang dari 60 berarti dia tidak lulus. Ya. Nah, kemudian tutup kurungnya, yang kata Bapak tadi, tutup kurungnya juga ngikutin if, jumlah if yang ada di sini. If di sini ada 2, berarti tutup kurungnya ada 2. Ya. Selesai itu, kita enter. Nah, inilah rumus yang kita buat tadi. Rumus yang banyak panjang tadi.
hasilnya ini. Ini rumus yang kita buat tadi. Ya. Sekarang kita lihat hasilnya di sini tidak lulus. Ngapa di sini tidak lulus? Kita lihat nilainya. Nilainya 59, sedangkan ketentuan di sini nilai minimal itu berarti paling kecil 60 dia baru lulus. Sekarang kita tes. Kalau 60 di sini kita buat, berubah tidak di sini? Remedi sesuai dengan di sini 60 remedi. Ya. Kita tes lagi kalau di sini 70. Nilainya apa? Lolos. Berarti benar. Kalau masih tidak yakin juga kita tes di sini. 69,9999 kita tes. Lolos apa remedi itu? Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Ya, kita tes sekarang 69,99 itu lolos atau tidak. Kita enter. Dia remedi. Ngapa dia remedi? Karena 69,99 itu belum 70. Walaupun kalau kita bulatkan jadi 70. Tapi karena di Excel ini kita tampilkan komanya, dia jadi tetap 69. Ini bisa kita buang kalau misalnya di pengaturan Excel-nya. Nah, di sini juga masih 70, di sini 70, tapi di sini masih remedi karena angka aslinya kalau kita tampilkan komanya dia masih asli di 69 tadi ya. Nah, oke ya. Kalau di sini sudah benar baru bisa kita copy ke bawah. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ya silakan kalau ada yang mau tanyain. Ada yang mau tanyain di sini? Jangan nanya Pak ada tugas tidak kakek, pasti ada tugas. Karena Excel tidak baca cuma dihafal atau dihayal. Kalau tidak dicoba tidak akan bisa. Karena beda satu titik baik. Contoh, di sini misal kamu buat yang ini, ya, kelihatan enggak yang Bapak tandain? Ya, misal di sini kamu buat lulus ini kan harus pakai kutip. Kamu buat petik 2 kali, kan sama tuh. Waktu di enter juga dia error pasti. Ya, pasti error. Nah, nandoinya, misalnya kamu di sini, tahu-tahu kamu enter, dia udah galak, nandoin atau mencari mana rumus yang salah, ini di oke. Jangan kamu jangan kamu close dari sini. Ini salah. Tapi tekanlah tanda oke di sini. Ya, ini yang benar. Kalau kamu pakai oke itu yang benar karena ngapa harus pakai oke? Pada saat ini kita klik oke, dia langsung blok rumus yang kita buat itu ada yang di bloknya. Misalnya yang Bapak enter lagi, ini kita oke, rumus yang kita buat tadi itu dia langsung ada arsiran. Berarti disinilah yang salah. Ya, yang diarsir inilah yang salah. Kalau tidak percaya kita tes. Ini tadi kan yang ini Bapak ganti remedi tadi di sini Bapak ubah jadi titik koma. Ya. Petik 2 kali, sekarang Bapak balikin. Sekarang ke Bapak ubah di lulus ini.
Di lulus ini Bapak ganti petik. Oh sorry, di situ tadi. Sekarang kita enter. Oh udah ya, salah. Rumusnya di sini ternyata yang diganti. Ya. Nah, rumus setelah angko itu yang diganti. Jadi kalau kamu langsung tekan silang, kita udah tahu apa rumus yang salahnya di mana. Jadi sebagusnya kalau kamu mencari rumus atau seperti ini, misalnya ini juga, ini harusnya kita kalau kamu lihat di sini titik koma, di sini kamu pakai koma, waktu di enter juga dia tidak galak, ya. Waktu di enter dia tidak galak, disuruhnya cek tanda baca atau tanda karakter yang ada di situ, pakai strip atau pakai koma atau pakai sama dengan, ya. Your type 1, nah ya itulah kurang lebih artinya, ya. Jadi nah ini kisaran di sini salah, ya. Jadi tidak jauh-jauh dari tempat yang diarsir. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan ngerti kalau. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada lagi? Yang lain? Tidak bertanya Tidak ada, Pak. atau tidak bertanya oleh bingung? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kalau paham, alhamdulillah. Pak, izin Pak, sedang di jalan Pak. Ya, lanjut, hati jalan. Ini nganter kakak nak Munakosa dulu Kak. Ini, Pak. Ya, lanjut. Tiga ya, tulus. Sekarang apa ya? Bentar ya. Nah, sebagai latihan, ya, sebagai latihan, kalian selesaikan latihan soal yang ada di materi yang ada di yang sudah ada di kamu, materi yang kemarin, di tabel terakhir. Ini. Yang ini. Kelihatan materinya? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Kelihatan ya? Ke oh, udah sah. Udah sah yang itu. Yang ini, Be. Masih latihan yang tentang daftar nilai. Kalau kemarin Bapak suruh cuma batas if tunggal. Ya, yang sudah buat sekarang terserah apa nak disambung dengan tabel kemarin atau nak buat tabel baru, kamu masukkan tentang if majmuk.
Jadi kolom di sampingnya itu dengan data yang sudah ada, kamu ini biar seragam, kamu tambahin lagi kolom di sampingnya. Jadi buat saya inilah di kolom sampingnya buat if majemuk. If majemuknya di sini keterangannya nah ini ya. Untuk if majemuk keterangannya di keterangan nomor 3. Bila lulus ya, bila lulus dapat sertifikat udah kena nih. Bila lulus dapat sertifikat, bila gagal udah usah. Enggak kena nih, bukan. Jadi ini enggak usah ya. Ini tidak usah. Kita tetap balik ke yang di paling akhir yang Bapak kasih tadi pertama tadi. Kalian selesaikan tabel yang paling bawah tentang if majemuk. Ya. Kalian selesaikan if majemuk ini gabungan. Ya, yang ini materinya sudah galau. Ini tentang left, ini tentang right, ini tentang mid. Ini masuk ke if majemuk. Dua ekor ini if majemuk, yang ini if tunggal. BK single, KW menikah. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak tentang tugasnya? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Bapak izin bertanya, Apa boleh? Silakan. untuk tugas-tugasnya itu digabung jadi satu ya, Pak? Ya, tugasnya dijadiin sikap dibuat sheet-sheetnya, sheet yang pertama, sheet kedua, sheet satunya tentang apa kemarin? Tentang tabel, sheet keduanya apa? Sampai yang terakhir ini tentang if majemuk. Jadi ada berapa tugas itu sama hari ini? 3 apa 4? 4 kan, Pak? 4 sama hari ini ya. Oke, jelas ya tugasnya ya. Oke, Pak. Tugasnya itu kaget seluruhnya dikumpul di pertemuan di absen di pertemuan ke-13 ya yang hari ini ya. Pertemuan ke-13 tapi kaget belum dibuka absennya. Paling lambat Bapak tunggu hari Jumat, Pak. ya, hari Jumat, paling lambat hari Jumat pagi jam 8. Oke, Pak. Ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan Adik. Pak, izin bertanya, Pak. Apa? Boleh. Tentang tugas yang absolut kemarin, Pak. Apa? Yang persenan itu waktu saya klik itu nggak muncul rupiahnya, Pak. Oh, RP-nya, rupiahnya. Iya, sama titik-titiknya nggak ada kayak misalnya 150.000 titik gitu, Bang, nggak ada, Pak. Oke. Nah, untuk menampilkan rupiah, misalnya dari sini, ini 1000, ya, ini enggak ini, atau ini. Cuma doang itu, Beh. Iya, Pak. Nah, untuk nampilkannya, kalau misalnya sudah di blok, sudah ada angkanya, tinggal kita blok mana yang kita kasih tanda rupiah. Kemudian bisa dari sini, bisa dari ini tanda dolar, kelihatan enggak? Yang ini? Kelihatan. Nah, dari sini bisa tinggal pilih
RP. Kalau kita tidak, kemudian di sini kan ada tanda desimal. Kalau kita tidak pengen ada tanda desimal, kita tinggal klik tanda ada titik-titik itu increase desimal, ya, atau yang di sebelahnya itu tanda di sebelahnya decrease desimal. Jadi ini untuk mengurangi desimal, yang ini untuk nambah desimal. Ya, nak berapa digit di belakang tanda koma bisa kita buat di situ. Kira-kira saya turut jawabannya? Ya Pak, makasih Pak. Oke, lanjut. Yang lain? Absen Zoom jangan lupa ya. Absen Zoom. Bentar, Bapak cek dulu di mana. Mudah-mudahan masih ada. Absen. Baik ya, ini live-nya kita tutup dan kita akhiri. Semoga puas-puasnya kaget bisa terjawab ya sesuai dengan permintaan soal. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.